Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar? Haleluya. Ada satu jawaban yang luar biasa. Baik, sudah cukup ya sebenarnya ya. Tapi luar biasa itu bonus yang luar biasa. Baik, kita akan, hari ini adalah minggu Advent yang ketiga. Sudah 2 minggu ya kita masuk dalam minggu Advent. Gimana kabarnya menjalani 2 minggu Advent? 14 hari kurang lebih. Ada dinamika yang menarik? Hopefully ada. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11 saja. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 11. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa perhatikan di Alkitab masing-masing. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud." Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya dengar, tapi hidup bersuka di dalam firman itu setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seberapa real sebenarnya buat kita masa Advent itu? Seberapa real penantian kita akan Kristus yang datang kedua kalinya? Ini perlu mata iman ya, supaya itu menjadi real di tengah kesibukan kita yang real juga sebenarnya ya, ke kantor, bekerja, tekanan, stres dan semua itu semua real ya. Tetapi apakah penantian bahwa kedatangan Kristus kedua kali itu sedang kita nantikan itu juga real buat hidup kita? Waktu saya membaca ayat ini, mempersiapkan khotbah ini, ayat 8 itu menyentak saya. Kenapa? Karena saya tidak merasakan saya sedang menantikan seorang penebus. Saya itu melihat, saya itu bagaikan gembala yang hanya melakukan rutinitas pekerjaannya. Kalau kita baca di ayat 8 di sini ya, gembala itu melakukan pekerjaan rutin mereka setiap hari, menjaga kawanan domba. Dan malam itu pun ada sebuah kejadian besar di tempat yang lain, tetapi mereka enggak tahu dan mereka bekerja seperti biasanya, enggak ada penantian ya. Kalau kita mau melihat gembala itu sebagai lambang Israel, karena ya Israel lah yang menantikan Mesias, ini melambangkan orang Israel yang tidak menantikan ya. Mereka sibuk dengan kegiatan mereka setiap hari ya. Dan itu exhausted karena enggak ada sesuatu yang dinantikan yang membuat sukacita. Dan saya menyadari ya, ketika saya membaca ini, saya bilang, saya itu seorang rohaniwan. Saya terlibat di dalam persiapan Natal ya, memikirkan Advent dan semuanya. Tapi itu hanya sebatas kegiatan, pekerjaan ya. Tetapi bukan menyangkut rohani. Saya sibuk, tetapi ya itu untuk survive ya, untuk hidup saya di dunia ini. Tetapi nggak ada satupun titik yang bisa saya lihat waktu itu bahwa saya sedang mempersiapkan kedatangan Mesias. Nggak ada hubungannya dengan relasi dengan Tuhan. Yang adalah pekerjaan. Relasi saya dengan pekerjaan, bukan relasi dengan seorang pribadi yang begitu mengasihi saya. Saya membayangkan, saya mengumpamakan penantian kita akan kedatangan Mesias itu seperti seorang atau 2 orang mempelai yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Ya, buat teman-teman yang belum menikah, bayangin aja lah kira-kira ya kalau mau menikah ya. Tapi kalau yang sudah menikah, dulu bagaimana persiapan itu ya. Persiapan menjelang pernikahan itu kan pikirannya, tenaganya ya ke D-Day itu. Kepada pasangan yang kita cintai, bahwa aku akan tinggal bersama dengan dia selamanya, dan kebahagiaan yang saya idam-idamkan itu akan saya cicipi dengan lebih sempurna lagi. Advent kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dan saya miss
ketika saya membaca ayat 8 itu gitu. Dan suasana Natal kerasa, lagu, musik Natal yang sangat khas, lalu kemudian lampu-lampu, dekorasi itu kelihatan, kerasa gitu ya. Tetapi di dalam hati kurang dalam rasanya buat saya ya, kurang dalam rasanya, karena saya pikir kalau semua dekorasi dan musik ini berlalu, apa yang tertinggal kira-kira ya dari Advent tahun ini? Lalu kemudian muncul sebuah rasa ketakutan di dalam hati saya. Takut apa? Saya takut saya sudah menjadi apatis rohani. Walaupun saya dekat dengan gereja, walaupun saya melakukan kegiatan gereja, tapi secara rohani saya itu sebenarnya nggak peduli dengan relasi saya dengan Tuhan. Ada ketakutan itu. Dan itu kemudian membuat saya datang kepada Tuhan, dan Tuhan, saya minta Tuhan supaya Engkau menjadi nyata buat saya di dalam hidup saya ini. Saya nggak mau kerohanian ini hanya mengenai pekerjaan. Saya nggak mau kerohanian ini hanya masalah kegiatan, hanya tentang kegiatan yang bisa saja kegiatan itu untuk saya gitu, untuk saya, bukan untuk Engkau. Hanya bisa berdoa saja ya waktu itu. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu sekalian bagaimana dengan persiapan Advent kali ini. Dan saya bersyukur oleh karena itu saya boleh berkhotbah pada pagi hari ini dan memikirkan dan menyentak saya bahwa saya itu sama seperti gembala yang tidak mempersiapkan apa-apa sebenarnya. Dan kemudian menyadarkan saya bahwa malaikat adalah yang datang kepada para gembala ya, bukan gembala yang cari malaikat, malaikatlah yang datang kepada gembala. Rasa ketidaklayakan itu kemudian bertemu dengan ya anugerah lah kita katakan ya, dengan tangan kasih yang datang. Karena Engkau tidak layak, makanya saya datang kepadamu. Jadi kemudian saya berpikir jangan kita berlama-lama memikirkan ketidaklayakan. Saya nggak tahu dengan persiapan Advent Bapak Ibu sekalian di sini ya. Apakah benar-benar menantikan atau memang kita seperti gembala juga yang rutin dengan kegiatan harian dan lewat begitu saja kita ke gereja, kita mempersiapkan Natal, tapi sebenarnya hati kita itu nggak bertemu dengan hati Tuhan. Tapi kita nggak boleh berlama-lama dengan itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah datang dan Dia datang. Dan kita jangan terlalu berlama-lama memikirkan bahwa kita tidak layak. Gitu. Ya, kita nggak layak. Karena ketidaklayakan kita adalah tempat di mana Tuhan datang. Kenapa? Karena kasih Tuhan tidak bersyarat. Kita harus ingat itu ya. Dia tidak tunggu kita baik dulu baru Dia datang kepada kita. Enggak ya. Kita harus ingat senantiasa bahwa walaupun gembala tidak menyadari ada kelahiran seorang Mesias yang sebenarnya mereka harus nanti-nantikan, tapi toh malaikat datang kepada mereka pada malam itu. Terlepas dari keadaan mereka yang enggak menantikan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu ya. Saya merasa saya tidak menantikan Tuhan, walaupun kelihatannya saya menantikan Tuhan. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa kepada kitalah Dia datang sebenarnya. Kepada kitalah yang tidak tahu diri, yang tidak menantikan, yang sibuk dengan diri kita sendiri, kepada kitalah Dia datang sebenarnya. Dan ketidaklayakan kita bukanlah alasan penolakan Allah, tetapi alasan Ia datang mendekat. Ini berita yang sungguh amazing sebenarnya buat kita semua Bapak Ibu yang terkasih. Bahkan ketika hati kita dikuasai oleh rasa takut apa saja. Ya, seperti saya tadi takut, saya sudah apatis secara rohani, melakukan kegiatan rohani tapi enggak rohani sama sekali di dalam hati. Atau ketakutan apapun, bahkan kepada kita Tuhan katakan, jangan takut, I'm coming. Aku datang mendekat kepadamu. Kepada gembala Dia katakan jangan takut. Tapi kalau kita membaca kitab Lukas sejak
bab yang pertama, kepada Zakaria juga dikatakan jangan takut ketika malaikat itu datang kepada Zakaria. Padahal Zakaria orang yang waktu itu nggak percaya kalau doanya kan dijawab Tuhan loh, minta seorang anak. Dan seorang imam besar yang ragu, ya, seorang imam besar yang ragu, ini ironis sebenarnya, imam besar harusnya percaya. Dia datang dan katakan jangan takut. Lalu kepada Maria yang juga bingung nggak tahu apa yang akan terjadi, dia juga katakan jangan takut. Dan sebenarnya kata jangan takut itu sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman perjanjian lama kepada Abraham yang waktu itu mulai ragu, benar nggak sih janji Tuhan akan seorang anak ini terjadi. Tuhan datang dan katakan jangan takut. Kepada Yosua yang waktu itu baru kalah perang karena dosa Akan, malaikat datang dan katakan jangan takut. Buat saya ini semua keadaan manusia mewakili semua apapun keadaan kita yang membuat kita merasa nggak layak, yang membuat kita merasa aduh Tuhan saya nggak bisa dekat-dekat dengan Engkau. Apapun Tuhan bilang jangan takut, come closer to me. Karena aku kasih, karena aku cinta padamu. Kalau saudara merasa sudah lama, terlalu lama tidak berdoa dan merasa tidak layak berdoa, come pray again. Kalau kamu saat ini bilang, Tuhan aku udah bertahun-tahun berdoa, tapi kok nggak denger jawabannya. Tuhan bilang, doa lagi, jangan takut. Atau engkau mungkin terlibat atau terikat dengan dosa-dosa tertentu yang hanya engkau yang tahu. Itu alasanmu untuk datang dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan welcoming you. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, belenggu rutinitas apapun yang membuat engkau tawar hati, yang membuat engkau nggak tahu harus apa, saatnya datang kepada Tuhan karena Dia datang untuk engkau. Nah, di dalam bacaan kita, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika malaikat itu mengatakan jangan takut, kata yang dipakai itu kata, kalau kita melihat dalam seluruh Alkitab ada dua artinya sebenarnya. Ada dua artinya. Yang pertama takut seorang hamba dan takut seorang anak. Apa artinya? Kita akan melihat itu ya. Takut yang pertama itu takut seorang hamba, takut ngeri, mencekam kepada Allah karena merasa bersalah. Seperti seorang hamba takut kepada tuannya, takut dihukum. Ya, kalau aku berbuat salah aku dihukum. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketakutan ini terpahat di dalam hati setiap manusia, setiap kita. Ada satu pemahaman, ada satu pengertian dasar bahwa Allah itu kudus dan saya sudah berdosa dan oleh karena itu saya layak untuk dihukum. Seperti Adam, Hawa, ketika mereka berdosa, ketahuan, lalu mereka bersembunyi dari Tuhan. Lari, takut dihukum oleh Tuhan. Agama paling primitif mengedepankan insting ini sebenarnya. Ya, takut pada Tuhan. Makanya mereka memberikan sesajen, ya, apa gitu untuk dikorbankan supaya Allah tidak murka. Tuhan, ilah mereka nggak murka, bahkan memberkati mereka. Ini insting agama yang paling primitif sebenarnya. Matius 10 ayat 28b mengatakan begini, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih, rasa takut karena bersalah dan dosa ini benar. Kenapa? Karena Allah kudus dan kita berdosa. Dan setiap orang berdosa patut, wajib dihukum. Dan oleh karena itu dia takut dihukum. Dan ini adalah perasaan yang valid, yang benar. Namun respon kita itulah yang problem. Kenapa? Karena kita beralih menjauh dari Tuhan. Itu yang problem. Perasaan takut karena sudah berdosa, Allah kita kudus, maka kita akan dihukum, lalu kita lari menjauh daripada Tuhan. Itu masalah besar. Karena menjauh atau lari daripada Tuhan bukan solusi yang terbaik, atau bahkan bukan solusi, tetapi membuat masalah yang semakin besar sebenarnya.
Kenapa? Karena kita menjauh dari Tuhanlah, maka banyak ketakutan lain yang timbul di dalam hati kita. Ya pertama kita takut mati lah ya. Itu satu ketakutan yang natural. Tapi kemudian muncul ketakutan kepada manusia lain. Kita takut diomongin yang enggak. Kita takut diekspos sama teman-teman atau orang-orang lain. Kita takut dihina, kita takut direndahkan, dijelek, kita takut ditolak oleh orang lain. Lalu kemudian kita mulai melakukan apa ini dan itu untuk mengantisipasi ketakutan itu. Tapi sebenarnya akarnya bukan di situ. Akarnya di mana? Karena kita lari menjauh daripada Tuhan sehingga muncullah ketakutan itu. Contoh yang paling baik menurut saya itu FOMO. Tahu FOMO ya? Fear of missing out. Ya, sebenarnya ini lahir dari apa? Satu kerinduan untuk intim dengan orang lain sebenarnya. Relasional banget sebenarnya. FOMO itu. Pingin diupdate terus menerus. Ikut ya. Ikut perkembangan yang ada. Teman ini aku ingin. Sebenarnya maunya apa? Mau intim dengan teman itu. Tapi apa daya? Ya kita orang berdosa. Semua orang berdosa. Teman kita berdosa. Kita juga berdosa. Akhirnya muncullah ketakutan itu. Dan kemudian dalam penelitian dikatakan FOMO ini kemudian menyebabkan penyakit mental yang lain ya. Poinnya di mana sebenarnya? Poinnya karena kita rindu akan suatu keintiman, tapi kita tidak mendapatkan keintiman itu, dan karena kita tidak mendapatkan keintiman itu, apapun yang kita usahakan, mau ikut tren apapun juga, mau update apapun, ikut perkembangan dari teman-teman yang ada, nggak mungkin bisa intim. Karena problemnya bukan di situ, problemnya di mana? Ya karena kita melarikan diri dari Tuhan. Mazmur 14 ayat 1 sampai 3. Coba kita lihat sama-sama ya. Menyebabkan orang seperti ini karena dia. Orang boleh berkata dalam hatinya tidak ada Allah, busuk dan keji perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari siapa? Mencari Allah. Enggak ada. Makanya mereka semakin jahat, mereka semakin jahat. Jadi menjauh itu bukanlah solusi, tetapi masukkan diri kita. Menjauh dari Tuhan itu bukan solusi, tetapi membuat kita itu masuk dalam berbagai macam masalah yang makin besar. Solusi yang terbaik adalah mendekat kepada Tuhan sebenarnya. Kita tahu Dia kudus dan kita berdosa, bukannya lari, tapi mendekat kepada Tuhan. Itu solusinya. Kok bisa? Ya karena Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Syukur kepada Allah. Makanya ini harus selalu menjadi ucapan syukur kita setiap saat bahwa Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Sehingga apa? Murka Allah tidak tertimpa kepada kita tapi kepada Yesus. Sehingga apa? Ketika kita berdosa, kita bukannya menjauh tapi mendekat kepada Dia. Ini anugerah yang tak terkatakan sebenarnya. Dan menurut saya itu melawan logika manusia normal, natural human being sebenarnya. Yang kalau sudah bersaya ya melarikan diri lah ya, bersembunyi ya. Tapi ini karena anugerah Allah kita bersalah, kita bukan melarikan diri bersembunyi, tapi mendekat dan mengeksposkan diri kita kepada Allah yang adalah Maha Cinta. Lalu kemudian kita masuk ke dalam rasa takut yang kedua, produksinya kemudian menghasilkan ini, filial fear. Takut seperti seorang anak kepada papanya. Jadi ini respect, hormat, kagum kepada Allah karena cintanya kepada kita. Kalau kita punya papa yang mengasihi kita, kita hormat, respect kepada dia. Ya sedikit dengan ada mirip dengan rasa takut, tapi bukan karena takut dihukum ya. Takut dihukum lalu kemudian final selesailah hidup saya. Enggak ya. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Itu mengatakan, kemana kamu bisa pergi sebenarnya? Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja meliputi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagiku dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Nobody can escape from God. Gak
Nggak mungkin kita lari dari Tuhan, karena Tuhan itu maha ada dimanapun. Jadi sebenarnya ketakutan, takut hukum lalu melarikan diri itu nonsens. Kalau kita mengingat sifat Allah kita yang maha ada. Yang benar adalah mendekat, karena Dia akan selalu melihat kita. Kesadaran bahwa Allah ada di mana-mana, mau sembunyi di manapun, kegelapan paling gelap pun Dia bisa lihat kita. Berada di bumi paling bawah pun Dia bisa ada di sana. Kesadaran bahwa Allah ada di mana-mana itu membuat kita sebenarnya nggak perlu lari dari Dia gitu. Ditambah kemudian He is loving God. Karena kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Kasih yang sempurna. Allah kasihnya itu mengusir ketakutan kita harusnya. Kasih Allah yang sempurna mengusir ketakutan kita seharusnya. Kasihnya mengusir ketakutan. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 8 ayat 15, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Di dalam Yeremia 32 ayat 40 ini nubuatan Yeremia ya akan perjanjian yang baru ini. Aku dikatakan begini, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku di dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Tuhan sendiri yang menaruhkan takut yang seperti ini, filial fear, takut seorang anak di dalam hati kita melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita di satu sisi harus memilih untuk takut kepada Tuhan, bukan yang pertama. Karena itulah sebenarnya yang dikatakan jangan takut. Perkataan jangan takut, maksudnya jangan takut seperti seorang hamba melarikan diri daripadaku, seakan-akan kamu tidak mengenal aku. Tapi respectlah, hormatlah, kagumi aku, kata Tuhan. Dan itu akan make sense kalau kemudian kita membaca ke bawah bahwa malaikat itu memberitakan sebuah kabar gembira yang mengusir ketakutan, kabar sukacita besar. Jadi kabar ya, kabar dari luar diri kita, bukan dalam perbuatan dan usaha dan kehebatan saya. Yang memberikan sukacita besar itu kabar ya, kabar dari luar, dari sorga, bukan kehebatan saya. Di dunia ini kita mendengarkan banyak kabar. Belakangan ini kabarnya selalu nggak enak. Banjir lah, kebakaran lah, ada berapa. Gak ada kabar yang baik yang bisa menyukakan kita, yang lama ya. Tapi firman Tuhan mengatakan ini kabar sukacita besar, bahkan malaikat di sorga pun bersuka. Ini beyond our world ya. Mereka bersuka. Why saya enggak? Pertanyaan menggelitiknya, mengapa saya enggak? Atau kenapa sukacita saya biasa-biasa saja? Kenapa enggak besar seperti tulisan dalam firman Tuhan, sukacita besar ini? Kenapa enggak besar gitu? Harusnya besar. Karena hanya sukacita besar yang bisa menghalaukan takutan besar. Ya, permainan kata di situ ya. Para gembala takut sekali, great fear. Lalu kemudian dikatakan ini kabar sukacita besar juga, seimbang lawannya, kalahin yang satu. Dan hanya kabar inilah yang bisa membuat kita tidak takut. Apapun ketakutan itu, segala jenis macam ketakutan ya, apapun kita sebutkan itu, apapun kita bisa hilang, kita bisa, walaupun tidak permanen. Ini ups and down, bisa datang, bisa pergi, bisa datang. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini dan penuh dengan keterbatasan. Sukacita besar ini, kenapa besar? Kabar sukacita besar kenapa? Karena ini menunjukkan kesetiaan Allah sebenarnya. Allah berjanji dalam Kejadian 3:15 ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu dia bilang keturunan wanita ini sekarang dipenuhi. Thousands of years later,
Jadi ini kesetiaan Allah loh. Dan kesetiaan Allah itu untuk mengasihi. Kasih Allah begitu besar sehingga dia mengutus anaknya. Jadi saya melihat setia mencintai, kasih setia Allah yang selalu baru setiap hari. Kabar itu bertumpu. Kenapa kabar ini menjadi sukacita besar? Karena ini menggambarkan kesetiaan Allah. Ide kesetiaan itu dari Alkitab. Di dunia ini kita melihat sekeliling kita nggak ada kesetiaan untuk mengasihi sampai memberikan nyawa. So kalau kamu ingin setia, harus sering-sering baca Alkitab. Mencintai, setia mencintai. Dan besar karena malaikat juga bersuka. Karena gak ada lagi yang lebih hebat daripada kalau malaikat bersuka, apalagi yang lebih hebat sih gitu. Karena mereka yang paling dekat dengan Tuhan, bukan? Sukacita itu begitu besar. Allah mau jadi manusia, tinggal bersama dengan kita, lalu mati untuk kita. Apa sih untungnya buat dia? Kalau kita mau pakai untung rugi, apa sih untungnya buat dia? Gak ada untungnya. Dia cuma mau kasih kita yang terbaik supaya kita mengalami hidup yang dia rencanakan sejak mulanya. Murni untuk kita loh. Coba pikirkan ini. Coba renungkan ini gitu. Sometimes ini cuma sampai di kepala aja gitu ya. Tapi kita perlu memikirkan terus. Ingat, merenungkan terus. Dan saya pikir respon kita pertama apa? Aku mau Tuhan mengalami sukacita besar itu. Aku nggak mau hanya sukacita karena saya naik jabatan. Itu juga senang sih gitu. Tapi nggak cukup hebat. Saya nggak mau hanya senang kalau saya bisa liburan ke Europe atau ke daerah mana lah yang indah ya, yang kita lihat viral di. Saya nggak mau senangnya sukacita cuma itu aja. Saya mau besar yang kau janjikan di dalam Alkitab, seperti malaikat yang memuji Tuhan demikian hebatnya. Saya mau mengalami ini. Mau nggak? Kehendakmu itu ada enggak untuk mengalami sukacita besar ini? Saya nggak mau hanya sekedar senang di dunia ini gitu, yang kalau saya mati selesai semua gitu. Tapi saya mau kesenangan ini melewati, bahkan ketika saya mati, kesukacitaan itu menjadi sempurna bahkan. Kalau di dunia ini saya cuma mencicipi, ketika saya mati, saya mengalami seluruh hidup saya. Saya mau Tuhan. Dan caranya ya dengar, baca berita itu. Kelahiran Yesus, karya Yesus, kematian dan kebangkitan Kristus. Baca renungkan. That is the only way. Karena kabarnya yang memberikan sukacita, bukan perbuatan kita. Kabar Injil itu yang memberikan sukacita. Jadi sering-seringlah dengar Injil. Supaya kehendakmu mau. Karena kita orang berdosa, kita nggak mau. Kadang tuh simple. Karena yang lakukan itu dia, bukan aku. Kita lebih senang kalau ada kabar gimana caranya sukses. Benar gak sih? Yang sukses saya berhasil dari penghasilan segini menjadi segitu. Itu lebih signifikan rasanya gitu. Dan lebih happy, lebih senang dibandingkan hanya mendengarkan karya dia. Tapi sebenarnya itu makanan jiwa. Itulah yang Tuhan mau, itu yang direncana Tuhan dan itu yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Yang kedua saya pikir yang perlu kita lakukan adalah kita perlu perintahkan jiwa kita untuk memuji Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Karena jiwa kita itu lamban belajar, jiwa kita itu adalah jiwa yang berdosa. Sampai kita dihidupkan oleh anugerah Tuhan, lalu kita melihat ada Allah yang maha cinta. Tapi hati jiwa kita itu perlu belajar untuk mengikuti pola anugerah. Karena sebelumnya aku, ya kan? Dalam hidup kita sebelumnya ya aku yang hebat, aku yang bisa, aku yang dipuji, aku yang diterima. Tapi sekarang Tuhan. Jadi kita belajar menyuruh diri kita sendiri untuk memuji Tuhan. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dan kebaikan terbesar ya ini, menjadi manusia.
Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan di dalam Mazmur banyak sekali doa itu. Salah satu contoh di dalam Mazmur 103 sebenarnya. Kalau kita patah semangat, dan itu pasti dalam hidup kita, entah karena perkataan teman kita yang menyakitkan, entah karena tidak dihargai dan berbagai macam kejadian, kalau patah semangat, kita pun rasanya nggak mau rohani-rohani amat sebenarnya. Tapi kita mau memaksa jiwa kita untuk mendekat kepada Tuhan. Dengan apa? Berterus terang, Tuhan, aku gelisah, aku patah semangat. Dan tanya, mengapa engkau patah semangat jiwa? Mengapa? Apakah ini karena perbuatan Allah atau karena saya yang terlalu mementingkan orang lain, lebih penting daripada Tuhan? Tapi poinnya adalah, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, adalah you have to tell to your soul, ajar, kasih tahu jiwamu, kasih tahu jiwamu. Karena jiwa kita itu pemberontak kepada Tuhan. Jadi jangan ikut mood akhirnya ya. Jangan ikut mood, jangan ikut perasaan. Tapi ajarkan perasaan dan mood itu ikut firman Tuhan. Yang sama, tidak berubah sejak tahun-tahun, sejak ribuan tahun yang lalu dan sampai selama-lamanya. Semua akan berlalu kata firman Tuhan, tapi firman Tuhan akan tetap. Moodmu naik dan turun, emosimu naik dan turun. Dan ketika emosimu mengatakan, jangan dekat Tuhan, aku gak pingin berdoa, tell to your soul, kasih tahu jiwamu, no, that's not right. Kamu sedang ngikutin natur dosamu. Lalu katakan, ikut firman Tuhan. Dan saya yakin sukacita besar itu akan kita cicipi. Saya yakin sukacita itu akan dimulai dengan apa? Kemauan. Saya mau mengalami sukacita lebih besar lagi daripada sekedar pencapaian dan pujian-pujian orang. Saya mau sukacita saya bertumpu pada kabar Yesus Kristus yang begitu mengasihi dunia sehingga menyerahkan hidupnya. Dan ajar jiwamu, ajar hatimu yang rebellious itu. Kenapa? Kenapa bisa diajar? Karena Roh Kudus, karena anugerah Tuhan sudah ada di dalam hati kita. So proses pengudusan sanctification harus berjalan sesuai dengan itu. Semoga Natal kali ini kita sungguh-sungguh mengalami sukacita besar. Ketika fear-nya itu nyata, sukacita itu nyata juga, dan kita menangkap sukacitanya dan melepaskan fear-nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kalau Bapak Ibu sekalian saat ini diingatkan akan dosa, pergumulan, keinginan-keinginan yang jahat saat ini, kasih tahu Tuhan. Kalau engkau datang hari ini juga karena teman, bukan karena hatimu kepicut dengan Tuhan, kasih tahu Tuhan. Kalau kamu gak ngerti kenapa begitu, tanya Tuhan. Dan minta ampun kepadanya. Walaupun engkau belum mengerti mengapa engkau begitu. Karena Tuhan datang hanya untuk engkau. Semakin engkau berdosa, semakin Dia datang mendekat kepadamu. Maukah engkau mendekat kepada Tuhan? Maukah engkau mengingkari keinginan-keinginan dosamu? Maukah engkau terbebas dari keinginan dosamu dan melakukan kehendak Tuhan dan mengalami sukacita kemerdekaan yang sejati? Kita mohon ampun untuk setiap dosa-dosa kita yang kita sadari, yang sudah kita perbuat, yang kita pikirkan, yang kita rasakan maupun yang belum, yang kita nggak tahu akan terjadi atau enggak. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang tak terkatakan, yang ajaib, yang begitu indah, yang di luar jangkauan pemahaman kami. Namun Engkau sudah melakukannya. Kami mau bersyukur, bergembira,
bersuka untuk itu. Ampuni dosa kami. Ampuni pikiran-pikiran, keinginan-keinginan hati yang memberontak kepada Engkau. Dalam ketidakmengertian kami berpikir kami mengerti. Kami tidak mendengarkan Engkau dengan benar, kami pikir kami sudah mendengarkan Engkau dengan benar. Ampuni kami karena kami sok tahu. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami sebenarnya tidak tahu. Masih banyak hal yang kami tidak mengerti tentang Engkau. Kami seringkali taking for granted apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Karena kami masih berfokus pada diri kami sendiri, bukan memuliakan Engkau, tapi diri kami saja. Kami tidak mau dihina orang lain, kami tidak mau dianggap rendah oleh orang lain, kami tidak mau menjadi kecil, kami mau menjadi besar, dipandang hebat. Ampuni kami. Kami lamban belajar, kami kurang percaya, tambahkan iman kami. Di dalam semuanya itu kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Menyadari kelemahan dan dosa kami terus jalan dengan Engkau. Kami tidak akan lepaskan tangan-Mu. Kami akan terus memegang tangan-Mu, menyadari bahwa kami memang tidak bisa hidup tanpa Engkau. Hanya anugerah-Mu lah yang menopang kami. Terima kasih untuk pengampunan dosa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.